miris itu rumah saya kan gedek ya, kalau kata orang itu bambu, ya. iya. Dan banyak tikus. Kadang kebanjiran, waktu itu kan di selokan gitu dekat sungai. Banjir, ya Allah, kata saya kok begini amat ya. Memang bapak saya itu tidak ingin terlalu mewah gitu. Jadi yang dia panut itu jangan memandang ke atas. Ke saya pun sampai sekarang ini yang saya ingat, nah jangan selalu melihat ke atas, tolong lihat ke bawah. Kalau kamu sering melihat ke bawah, kamu akan bersyukur. Iya, betul banget. Karena banyak yang di bawah itu yang lebih sederhana dari kita. Sahabat salat ingin tahu bener nggak suaranya bagus gitu. Dan sahabat bisa menilai nih seperti apa suaranya Kak Fitri. Boleh dong kita coba tes suara nih. Iya, tapi lagu dulu kayaknya ya, lagu apa ya? Mimpi aja lah. Mimpi, oke. Mimpi, aku bermimpi, orang yang paling ku sayang dicuri orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Neng Madu. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah dan dilancarkan segala urusannya. Di video kali ini Neng Madu lagi di rumahnya salah satu TKW yang kerja di kerajaan ya, keluarga kerajaan. Gimana nih ceritanya dan perjalanan hidupannya? Pengen dikepoin ya gimana, tapi di sini Neng Madu nggak sendiri, masih ditemenin sama Kak Sahabat Salam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat dari Neng Madu? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah dan tidak kekurangan sedikit apapun. Amin. Di video kali ini kami ada di pelataran salah satu TKW yang bekerja di rumah kerajaan dan alhamdulillah hari ini bisa berkunjung ke kediamannya, yaitu Kak Fitria Denafa. Assalamualaikum Kak Fitria. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih sore hari ini? Kayaknya seger-seger banget. Seger ya. Mana kabarnya sebaliknya nih Madu dan juga sahabat salam. Terima kasih nih udah bisa berkunjung ke rumah Fitria Denafa. Salam-salam dulu dong ke subscribernya dari Neng Madu. Assalamualaikum buat subscribernya Neng Madu ataupun sahabat salam ataupun Fitria Denafa yang menonton video ini. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini kok seger-seger banget. Iya, seger ya. Nggak punya aktivitas nih. Aktivitasnya seperti biasa, tidak ada. Kalau saya tidak bekerja di rumah majikan, saya hanya bersantai bersama keluarga. Oh iya, ini pekerjaannya apa sih Kak di sini itu Kakak tuh sebagai apa gitu? Sebagai apa? Seperti pembantu lainnya. Cuman karena memang bedanya mungkin karena saya bekerja di keluarga kerajaan dan alhamdulillah kurang lebih 15 tahun. Masya Allah. Neng Madu. Nih, sahabat salam juga penasaran nih. Mungkin ada sebagian dari subscribernya Neng Madu ataupun dari Fitria Denafa yang mungkin baru bergabung yang membantu atau mensupport channel kami. Nih, Kak Fit, ini saya penasaran banget. Seperti apa sih perjalanan Kak Fitria dari Indonesia sampai ke sini dan bagaimana sih prosesnya? Yaitu sebagai seorang TKW. Sebagai seorang TKW. Nah, seperti biasa lainnya, tapi alhamdulillah saya pergi ke Saudi ini tidak melalui PT. Mungkin kalau TKW lainnya harus ke PT dulu ya. Tapi alhamdulillah karena saya ini bekerja di keluarga kerajaan dan sebelumnya mertua saya sudah bekerja di keluarga kerajaan, tepatnya di Kota Taif. Udah 30 tahun. Soalnya poin pentingnya itu adalah sahabat, kalau misalnya panggilan dari Indonesia tanpa visa ziarah ya, mungkin biasanya bukan teman-teman visa kerja. Iya, bisa kerja. Biasanya teman-teman pasti ada pertanyaan, kok bisa sih punya kesempatan bisa kerja di rumah raja? Makanya mungkin Kak Fit bisa menjelasin bagaimana perjalanannya. Alhamdulillah mertua saya kan bekerja di Taif ini di keluarga kerajaan udah 30 tahun dan kami mendapatkan kabar duka waktu itu almarhum abah mertua saya meninggal. Itu awalnya, dan karena majikan ini udah terlanjur menganggap Umi dan ipar saya karena adik suami saya juga sekolah di sini. Jadi majikan itu tidak menginginkan Umi itu untuk pulang ke Indonesia karena sudah dianggap sebagai keluarga. Jadi waktu itu kalau punya anak, kalau punya cucu, kalau punya saudara panggil ke sini. Tapi karena waktu itu Umi itu suami saya kan belum punya kerja di Indonesia, jadi Umi itu
bilang kalau anak saya belum kerja tapi dia sudah punya istri katanya. Dari saking baiknya ya sampai disuruh panggil. Iya. Ya. Jadi majikan, iya nggak apa-apa panggil. Mau punya istri, mau punya anak, suruh ke sini semua biar kamu itu tidak sedih katanya gitu. Jadi Umi itu sempat berpikir, loh ini kan anak saya sama mantu saya suruh bekerja, kenapa kok harus bawa anak ya? Padahal anak saya itu masih 14 bulan. Gimana mau kerja punya anak gitu. Tapi ya mungkin alhamdulillah mungkin ini sudah jalan rezekinya saya. Jadi majikan memberikan visa, itu kebetulan visa ziarah. Nah, dan tidak melalui PT dan juga tiket pun langsung dikirim dari sini. Alhamdulillah sebelum 40 hari saya sudah berada di kota. Jadi Kak Fitria itu dulu ketika nyampe ke sini bersama suami itu tidak kenal nama PT-PT gitu ya, langsung panggil. Iya, tidak tahu. Jadi Iya. kalau ada teman-teman waktu kumpul gimana ceritanya PT begini begitu, saya cuman hanya Karena mendengarkan kebanyakan saja. sih kalau TKW itu pasti melewati Iya, PT. melalui PT. Dan itu pun kadang kita menunggu sampai berapa bulan di PT berapa minggu. Iya. Itu pun kalau kadang ada sebagian yang tidak jadi berangkat Iya. gitu karena dengan waktu yang sangat. Nah, Kak Fitri, ini Iya. kan Kak Fitri ini kerja di rumah kerajaan dan Iya. tentunya saya itu pribadi penasaran banget dan juga mungkin subscriber dari Ning Madu penasaran. Pernah nggak sih ketemu sama raja ataupun ratu yang bertanggung jawab di Kak Fitri itu? Karena ini suatu hal yang langka dan jarang banget terjadi Iya. gitu ya. Kalau langsung sama rajanya belum pernah, kalau ratunya juga belum pernah. Tapi kalau seperti apa ya, putri gitu Oh, ya, apa namanya karena itu ya? majikan saya ini Princess adik Putri. perempuan dari raja yang sekarang. Oh, Masya Iya. Allah. Jadi kalau keluarganya, adik-adiknya atau Amir ya biasa disebut di sini, pernah datang ke tempat ini. Jadi sebelum Amir itu datang, jadi persiapan dulu. Persiapannya ya. Apa tuh, seperti apa persiapannya gitu? Apa? Jadi pertama mendapatkan kabar kalau keluarga Amir atau Amirah mau datang Iya, gitu. iya. Jadi kamu harus membersihkan rumah gitu. Jadi saya udah siap-siap membersihkan rumah sampai lampu juga Semuanya ya. semuanya. Harus Dan ini perfect iya, ya. jadi bukan hanya saya, juga security udah mulai mempersiapkan ini, nyiram semuanya, tukang teh, tukang apa ya, kopi, masakan Dikerahkan semua iya ya? datang duluan. Jadi nanti kalau Amir itu datang, jadi semuanya udah jahis. Jadi tugasnya udah diatur ya. Iya, jadi masing-masing. masing-masing. Iya. Nah, kalau majikan datang itu sudah bukan saya lagi tugas. Oh, ada lain ya yang tugas. ya. Jadi untuk melayani majikan itu lain. Kalau majikan itu mau makan, jadi siapa yang dipanggil. Jadi ya kalau makan ya memang meja besar. Tapi kalau yang masalah makan bersama majikan itu bukan di kota Taif. Kebetulan saya ketemu majikan itu di Jeddah. Oh, Kak Fit, gimana sih perasaannya pertama kali ketemu sama Amira gitu, seorang ratu gitu? Iya. Pastinya ini suatu hal yang sangat langka dialami oleh para TKW yang ada di Arab Saudi. Iya, tentunya kalau ada kabar majikan mau datang, mau ketemu, itu kita itu meskipun dengan keadaan capek harus membersihkan, tapi kita ada hal yang sangat bahagia karena pasti ada bonus gitu. Insya Allah. Bonusnya apa tuh? Bonusnya ya duit gitu ya. Jadi kita udah capek tapi alhamdulillah mendapatkan bonus, dan sangat luar biasa ketika melihat majikan dilayani seperti memang ratu ya. Yang saya lihat hanya di televisi gitu. Iya, negeri dongeng kayak di cerita dongeng ya. Princess, dia makan dilayani, mau begini semuanya dilayani. Bahkan itu bukan satu orang, jadi berkumpul mungkin lebih dari 10 orang mengelilingi dia gitu. Mau minum jus atau apa disuguhkan ke depannya, ya nggak mau ditaruh lagi. Tapi ya Allah, itu makanan sebanyak itu, makanannya cuma secuil aja. Untung nggak ada sahabat salam ya. Tapi alhamdulillah juga setelah majikan selesai makan, dia nggak mau, udah itu langsung dibagi-bagi ke pembantunya. Dan itu suatu pengalaman yang sangat langka terjadi Iya, ya, karena ini masyaallah, sampai saat ini belum kembali itu ya, sejarah Iya. itu kembali terulang ya. Iya, Masya cuman Allah. hanya satu kali itu saya melihat, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini bukan mimpi kata saya, bukan di dongeng, tapi benar-benar Real gitu nyata. ya. Saya melihat seorang putri dilayani oleh pelayan-pelayannya. Masya Allah. Nah,
untuk sahabat mungkin dari apa yang dijelaskan oleh Kak Fitri barusan, selain dari banyaknya pengalaman yang dialami oleh Kak Fitri untuk TKW setara dengan kita semua, dan ini sangat luar biasa yang dialami oleh Kak Fitri sendiri, karena beliau tuh bisa melihat langsung seorang ratu, dan ini kayaknya untuk seorang TKW yang dari Indonesia belum pernah mengalami hal itu. Nah, terkait dengan dengan pengalaman atau pekerjaan Kak Fitri saat ini, apa sih suka dukanya bekerja di rumah Amir? Pastinya sahabat juga penasaran, kok dari tadi kayaknya enak-enak banget. Ada nggak sih dukanya gitu? Pasti namanya kita sebagai pembantu ya pasti ada suka dukanya. Kalau seperti TKW seperti biasanya mereka kan bersama majikan selalu, jadi dia ingin pulang atau apa bisa langsung mengeluhkan apa yang dia rasakan langsung ke majikannya. Tapi untuk saya ini dukanya dulu ya, karena tadi udah sukanya udah banyak sekali. Jadi dukanya itu ketika saya ingin pulang mendadak gitu ya, ada kepentingan di Indonesia, itu tidak langsung bisa ngomong ke majikan. Harus melalui jadi staff telepon ke sini apa ya namanya, kok di sini haul gitu, dihaul ke sini, jadi sentral satu gitu. Di sentral satunya ke sentral satunya ke sentral satunya, dan pada akhirnya terakhir pun tidak bisa sampai berbicara langsung ke majikan, bahkan itu masih ke tangan kanan majikan. Kamu butuh apa, mau apa? Iya. Jadi kamu tidak perlu bicara sama majikan, cukup ada kepala kerja gitu. Oh, Masya Allah. Jadi karena memang semua ya apa yang kita keluh kesahkan ke majikan, majikan itu tidak pernah bilang tidak. Semuanya yang penting kamu apa yang kamu inginkan saya menyetujui, tapi harus melalui mudir tadi, kepala kerja. Masya Allah ya, ternyata dari kisah yang dialami, kebahagiaan yang dialami oleh Kak Fitri juga ada satu kesedihan ya, ketika harus berurusan dengan istilah staf-stafnya untuk bisa pulang, itu kayaknya bukan membutuhkan waktu yang pendek, bahkan kadang itu tidak sampai ke atasannya ya, karena dari saking banyak stafnya ya. Iya, apalagi kemarin itu saya setahun yang lalu bapak saya meninggal. Saya itu ingin sekali pulang melihat terakhir bapak saya, tapi bagaimana, karena waktu itu saya juga punya anak yang sekarang anak saya itu udah umur 4 tahun, kemarin itu masih umur 3 tahun. Tapi untuk pulang ke Indonesia mau bilang ke majikan gak bakalan bisa, ngomong ke mudir belum 2 tahun. Jadi ada perasaan kurang enak ya, meskipun mungkin majikan memperbolehkan semuanya itu fasilitas dari majikan, tapi untuk ngomong ke kepala kerja itu susah gitu. Karena tadi itu alasannya juga tidak sampai 2 tahun ya. Iya, jadi kita itu meskipun majikan itu baik, kepala kerja baik, tapi kita itu merasa ada perasaan malu. Iya, betul. Ya. Oh ya Kak Fitri ya, Neng Madu mau nanya nih, selain dapat gaji apa aja sih yang dikasih fasilitas itu buat Kak Fitri Adenapa di keluarga kerajaan ini? Dari majikan. Iya, dari majikan. Ya, kalau masalah fasilitas sudah seperti biasa, gaji, rumah, terus ya bonus bulanan, bonus tahunan. Gimana sih cara memberi bonusnya itu sama Kak Fitri itu, dengan cara apa gitu? Ya seperti biasa, seperti gaji ya, tetap melalui bank. Terus nanti ya kepala kerja ngambil, terus akhirnya sampai di saya. Tapi tetap ada tulisannya dari untuk siapa gitu. Udah tertulis ya. Ya kalau seperti Ramadan ya itu alhamdulillah, masya Allah tabarakallah. Jadi semua keluarga itu dikasih. Jadi mulai dari saya, suami, anak saya yang di Indonesia juga alhamdulillah kebagian juga. Kepo nih untuk bonusnya nih kira-kira berapa nih untuk per tahun nih atau per bulan lah? Kalau bonus per bulan sendiri tetap gaji, tapi kalau 2 bulan sekali tetap ada 2.000, kadang 1.000 gitu dari majikan. Kalau yang tahun itu alhamdulillah 15 ke atas. Wow. Itu bonus tahunan, karena memang majikan ini masya Allah tabarakallah, kalau masalah sodakoh ini memang ke pembantunya sangat
sangat respect Iya, banget ya, sangat peduli Iya, banget gitu padahal ya. ini kan pembantunya udah berapa orang ini, jadi Masya Allah. sampai anak-anaknya pun dikasih kalau Nah, lebaran. ya itu sahabat perjalanan ya, kalau sudah rezekinya dari Iya, beliau iya. ya, mudah-mudahan rezekinya berkah dan Iya. mudah-mudahan panjang umur, diberikan kesehatan selalu untuk Kak Fitria, tetap semangat berbagi informasi-informasi juga yang Iya. positif karena beliau juga punya channel Iya. dan mudah-mudahan tetap menjadi inspirasi untuk masyarakat, teman-teman yang ada di Kota Taif Iya. wabil khusus. Nah, untuk selanjutnya nih Kak Fitri, karena Iya. Kak Fitri ini sudah lama ya di sini ya di Kerajaan Arab nih. Kalau boleh tahu sebelumnya Kak Fitri memang sudah pernah merantau ke negara-negara lain, entah walaupun nggak Iya. Saudi atau memang punya pekerjaan di Indonesia? Kalau masalah merantau, saya ini baru kali ini, itu pun setelah menikah. Dulu itu saya waktu masih muda, Iya. saya itu pengen ke ibu saya, "Mak, saya mau kerja dong ke luar negeri." Jangan, ibu saya jangankan ke luar negeri, saya itu nginap di rumah teman pun itu tidak pernah diperbolehkan, meskipun malam kamu tetap harus pulang gitu. Jadi karena memang saya itu menikah dan mertua saya sudah bekerja di sini, akhirnya setelah saya menikah kan semua kewajiban beralih ke Suami. suami. Ya, apapun kata suami saya mengikuti. Berarti di Indonesia juga belum ada aktivitas sama sekali. Pengalaman apa cuman ini doang sebagai TKW doang, apa sebelumnya ada gitu pengalaman? Ya kalau Kak masih Fitri, ya. mudanya saya ini terbilang orang gimana ya? Meskipun saya anak bungsu, Ya. tapi saya itu punya tekad yang sangat kuat untuk membahagiakan orang tua saya. Iya. Nah, tapi saya mengorbankan pendidikan saya. Jadi Dengan karena alasan apa nih? Dengan alasan apa itu? dengan alasan saya itu jadi apa ya dulu itu? Kalau bisa dibilang jadi biduan lah. Biduan. Oh, Oh, berarti enggak. penyanyi dangdut Penyanyi dangdut ternyata. suaranya boleh dicoba ya. Iya, nanti kita bisa Iya, coba ya. iya. Masya Allah, gimana nih Nah, Iya, makanya kok saya jalan itu sampai putus pendidikan dan saya itu sangat apa ya, dibilang kenapa kok dulu itu tidak sambil menyanyi, sambil bersekolah. Iya. Dan setelah saya itu udah seperti ini baru terasa kalau pendidikan itu sangat penting ya Pentingnya. untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Betul. Terbukti teman-teman saya itu Masya Allah tabarakallah sekarang itu menjadi, ada yang jadi guru, ada yang jadi PNS, Walaupun ada yang awalnya jadi jadi- bidan, iya. iya, ada yang jadi dokter karena mereka itu meskipun menyanyi mereka tetap dengan Sekolah ya. bersekolah. Berpendidikan. Terus Iya. kenapa kok harus yang dipilih itu kok harus biduan atau penyanyi Iya. dangdut? Karena kita tahu sendiri sahabat salam sebagai orang Iya. Madura, di Madura itu lebih kental terhadap religinya. Iya, religinya. Padahal waktu itu basic bapak saya itu dia itu menjadi imam masjid. Subhanallah. Iya, tapi anaknya semuanya itu empat-empatnya penyanyi. Semua? Jadi menikah baru mereka meninggalkan pekerjaan itu. Allah. Jadi Iya. beda-beda itu ya. Iya. Jadi waktu itu kan saya anak bungsu. Saya itu memang saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Bahkan bapak saya atau ibu saya itu belum mempunyai rumah yang sangat layak lah seperti orang-orang lainnya. Nah, makanya hati saya itu tergerak, kenapa enggak saya harus bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Ini membahagiakan sampai mengorbankan Iya, pendidikan ya. mengorbankan pendidikan sebenarnya itu bukan alasan, cuman Iya. mungkin waktu itu saya itu terlalu larut sama Iya, pekerjaan pekerjaan. saya sebagai seorang seni karena dari jam berapa? Dari maghrib saya berangkat, kadang sampai jam 2 malam. Makanya mungkin waktu sekolah itu ngantuk. Akhirnya ya saya meninggalkan pendidikan demi bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi. Tapi saya itu bercita-cita bukan hanya di panggung itu, inginnya saya di panggung yang cukup besar Besar gitu ya. megah. Iya. Tapi karena waktu itu tunangan yang sekarang menjadi suami saya tidak terlalu mendukung, akhirnya saya sekarang menjadi seorang TKW. Masya Allah. Dan banyak ya, ternyata pengalamannya sangat luar biasa ya. Dari berbagai kisah yang dialami ya, dari Kak Fitri sendiri sampai sekarang menjadi seorang TKW, dan sangat luar biasa menjadi inspirasi. Bahkan untuk saat ini
terbilang apa ya, hampir rata-rata kebanyakan kita berjuang hanya ingin membahagiakan orang tua, termasuk yang dialami Kak Fitri barusan, demi membahagiakan orang tua. Sebetulnya benar banget, bukan alasan untuk menghilangkan masa depan dengan menghilangkan pendidikan kita. Cuman mungkin dulu kita terlalu larut dengan bagaimana pokoknya kita bisa membahagiakan orang tua, karena mungkin tidak sama dengan orang lain dulu ya, tidak melihat orang tua tetangga bahagia, inginnya lebih gimana ya, lebih baik gimana dari sih perasaannya waktu itu kehidupan saya. Saya itu menyanyi mulai dari SMP. Dari SMP itu saya sudah berpikiran itu tidak seperti anak-anak lainnya yang hanya bermanja-manja, minta duit atau bersenang-senang lah. Sudah berjuang ya Kak Fitri, jadi saya mulai dari SMP itu saya itu pikiran sudah dewasa, bagaimana caranya saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, memiliki rumah yang layak seperti orang-orang lainnya. Dan alhamdulillah berkat perjuangan saya, karena kan saya ini ada di Madura, tentunya saya juga pernah diundang di desa-desa loh sahabat salam, dan saya harus berjalan itu untuk mencapai rumah orang yang mengundang demi saya. Rezeki ya. Kadang becek, kadang saya harus, kalau tidak diantar pulang sama rombongan itu saya harus menunggu jam 2 malam di terminal berdua dengan ibu saya. Kadang ya namanya manusia kan tidak sama, ada yang baik ataupun yang tidak, ada juga yang kadang ingin berbuat tidak baik, tapi alhamdulillah mungkin masih doa-doa ibu saya atau keluarga saya sampai sekarang ini bisa, meskipun tidak dengan kemewahan, saya bisa mewujudkan impian kedua orang tua saya mempunyai rumah gitu. Gimana ceritanya dibilang rumah tidak layak? Bagaimana sih? Iya, ceritanya gimana sampai dibilang nggak layak ya Allah. Dibilang tidak layak, sangat tidak layak sekali. Karena di samping-samping rumah saya itu rumah sudah gedung ya. Tapi melihat rumah saya, jangan gitu itu saya jadi nangis. Iya. Merasa berbeda ya banget dengan dari rumah-rumah tetangga ya. Sahabat, betul banget ya, kita semuanya tidak akan rela ya merasa sedih apabila orang tua kita merasa berbeda dengan orang tua yang lain. Semua anak pasti ingin membahagiakan kedua orang tua dengan berbagai hal apapun, yang penting ingin dengan cara bagaimanapun, yang penting halal dan melihat orang tua sama dengan tetangga-tetangga gitu ya. Iya, yang saya miris itu rumah saya kan gedek ya, kalau kata orang itu bambu ya. Iya. Dan banyak tikus. Kadang kebanjiran, waktu itu kan di selokan gitu dekat sungai. Banjir, ya Allah, kata saya kok begini amat ya. Jadi kenapa kok ibu bapak saya gak bisa seperti orang lain? Mungkin juga ibu bapak saya bercita-cita ingin seperti sama orang lain. dengan orang lain ya. Tapi mungkin apa daya gitu ya. Kita berjuang semua ya, mengerahkan seluruh tenaga kita untuk kebahagiaan orang tua, walaupun kadang itu orang tua kadang kurang merespon baik, tapi semua kita lakukan hanya untuk bisa membahagiakan kedua orang tua. Tapi memang saya itu salut ya sama orang tua saya, dan ini bapak saya, memang bapak saya itu tidak ingin terlalu mewah gitu, jadi yang dia panut itu jangan memandang ke atas. Betul banget Mas. Ke saya pun sampai sekarang ini yang saya ingat, nah jangan selalu melihat ke atas, tolong lihat ke bawah. Kalau kamu sering melihat ke bawah, kamu akan bersyukur. Iya, betul banget. Karena banyak yang di bawah itu yang lebih sederhana dari kita. Jadi memang panutan bapak saya itu seperti itu, dia itu tidak seperti orang lain. Mungkin ada sebagian orang menghalalkan segala cara demi ingin bahagia. Tapi untuk bapak saya itu lebih terhormat kalau kita itu seperti ini gitu. Karena memang bukan hanya di dunia gitu. Kita itu nanti pada akhirnya di akhirat gitu. Jadi jangan menghalalkan segala cara demi untuk dunia. Betul. Tapi namanya saya, enggak Pak, saya mau, kata saya pengen seperti orang-orang lainnya. Sebenarnya bapak saya tidak terlalu merespon saya untuk menjadi seorang penyanyi, tapi saya waktu itu bandel gitu ya. Karena tujuannya betul tadi kita ingin bahagiakan. Kadang saya juga merasa kasihan sekali bapak saya seorang imam masjid,
tapi anaknya seperti ini. Kadang kalau ada undangan kan, namanya tetangga kan diundang bapak saya ada di situ, saya menyanyi gitu. Kadang bapak saya itu mungkin perasaannya itu sedih gitu ya, Pasti tapi ada, bagaimanapun gimana pasti gitu ada loh. cibiran Iya. dari orang tetangga. Iya, kadang bapak saya subuh udah mengimam masjid di subuh, dia nunggu saya di sana. Terus di situ kan Iya. banyak orang juga, katanya bapaknya imam masjid, anaknya kayak gini gitu. Bisanya yang mengharapkan Iya, banget ya. tapi saya tuh bertekad gitu. Saya tuh nggak tahu itu halal atau haram gitu. Yang penting saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Akhirnya alhamdulillah saya bisa membuatkan rumah yang cukup layak meskipun tidak mewah. Alhamdulillah sebelum saya menikah orang tua saya sudah punya rumah yang layak seperti orang-orang Tetangga-tetangga, lain. ya. Perjuangannya juga ya nggak sia-sia Iya. berarti Kak ya. Iya. Dan Iya. alhamdulillah juga berkat doa-doa keluarga saya, ibu bapak saya, alhamdulillah meskipun menjadi seorang TKW, saya bekerja di keluarga kerajaan. Banyak kisah sahabat, perlu sahabat ketahui, banyak kisah yang kita alami. Termasuk mungkin ada sebagian teman-teman yang menonton ataupun dari subscriber dari Madu, Iya. banyak pengalaman yang telah teman-teman alami, dan mungkin ya sebagian dari pengalaman yang Kak Fitria barusan mungkin ada sebagian yang hampir sama ya dengan kehidupannya Kak Fitri, dari kesederhanaan, berjuang, ingin membahagiakan orang tua. Siapa sih yang tidak ingin orang tua bahagia? Ya, siapa sih yang tidak ingin orang tua merasa bangga punya anak dengan kesemangatan kita bekerja, semuanya pasti ingin membahagiakan kedua orang tua, karena orang tua itu adalah dunia Iya. akhirat ya. Doa dari orang tua juga diijabah oleh Allah. Dan betul apa yang dikatakan Kak Fitri barusan, kita tidak tahu, hanya kita dan Allah yang tahu ya. Iya. Mungkin ada cibiran dari seorang, ada cemoohan dari orang, pasti itu karena namanya juga kehidupan. Tapi ya mungkin waktu itu kita pasti bisa maklumi bagaimana tertekannya Iya. kehidupan kita, perekonomian kita. Dan saya sendiri sahabat, saya pribadi, saya tidak hianat, tidak munafik terhadap diri. Saya sering berjualan ke pasar, Iya. sering ini itu ke pasar, agar supaya tujuannya hanya ingin membahagiakan orang tua. Iya. Berbagai berbagai Cara, ya. cara kita lakukan, yang penting ya menurut kita halal. Iya. Karena memang pekerjaan itu dulu yang penting jangan mencuri Iya. gitu, selama kita niatnya baik, dan insya Allah itu. Dan alhamdulillah berkat jerih payah dari yang dialami oleh Kak Fitria barusan, dari perjuangan step by step ya, dari titik nol sampai bisa membahagiakan orang tua, itu suatu hal yang tidak mudah, penuh dengan penderitaan, bahkan mungkin banyak cibiran-cibiran dari tetangga yang dialami oleh Kak Fitri, baik dari Kak Fitri sendiri ataupun bisa dari orang tua, karena termasuk beda jalur ya. Orang tua jadi imam dan beliau tapi tekadnya yang luar biasa, dan selalu disupport dari orang tua, dijaga oleh orang tua. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu, perubahan demi perubahan, dan alhamdulillah beliau menjadi seorang TKW yang di sini. Dan alhamdulillah suatu kebanggaan untuk sahabat salam sendiri bisa kenal sama beliau, karena beliau itu bekerja di rumah kerajaan Arab. Dan ini saya kira ini adalah warga Indonesia yang sangat beruntung bisa mendapat pekerjaan yang sangat istimewa. Berkat pastinya tidak lepas dari dorongan dan doa dari orang tua. Insyaallah. Ya, saya ucapkan terima kasih apa yang mau disampaikan untuk semua teman-teman nih subscriber ataupun teman-teman TKW yang ada di sini. Kalau pesan-pesannya ya, semua hidup ini tidak mudah. Jadi memang butuh kerja keras untuk mencapai keberhasilan. Mungkin kisah saya ini bisa menjadi motivasi buat sahabat-sahabat semuanya. Bagaimanapun kita, tapi sahabat salam, saya itu cukup bersyukur ketika saya itu menjadi seorang biduan. Alhamdulillah saya itu bisa menjaga diri saya. Jadi tidak terlarut dari kebebasan kehidupan lah, yang kebebasan, masya Allah tabarakallah. Jadi memang bapak saya pun juga kalau malam Jumat jangan nyanyi gitu ya. Jadi mengingatkan gitu. Tapi namanya saya itu dulu itu masih muda ya. Mungkin belum terfikir untuk akhirat gitu ya. Jadi kadang itu bandel masih nyanyi, nyanyi. Tapi alhamdulillah setiap orang itu harus berani untuk lebih baik lagi ya, betul ya. Alhamdulillah setelah saya pergi ke Saudi, meskipun tidak sepenuhnya saya mengulurkan hijab sampai ke bawah, tapi saya tidak pernah lepas dari
dari penduduk. Masya Allah, tabarakallah. Perubahan ya demi perubahan. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah, Insya Allah, mudah-mudahan mudah-mudahan bisa iya, lebih baik lagi. lebih baik lagi. Tentunya kita tetap belajar dari kesalahan Iya. yang kita alami, belajar mengubah diri menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, karena tidak ada manusia pun yang sempurna. Kita harus introduksi diri bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Saya tuh penasaran banget, dia tidak tegang dengan suasananya yang terharu dalam kesedihan. Sekarang sahabat salam ingin tahu bener nggak suaranya bagus gitu, dan sahabat bisa menilai nih seperti apa suaranya Kak Fitri. Boleh dong kita coba tes suara nih. Iya, tapi lagu dulu kayaknya ya, lagu apa ya? Mimpi aja lah. Iya. Mimpi, aku bermimpi, orang yang paling ku sayang dicuri orang. Ada orang berkata itu pertanda kekasih diambil orang, tetapi aku tak mudah percaya. Mimpi bagiku hanyalah bunga-bunga tidur saja. Masya Allah. Tapi kayaknya 11-12 loh dengan suara sahabat saya. Bisa, jangan tuh, jangan Iya, dikeluarin, dulu. jangan. Nah, Takut kabur nih subscribe-nya nih, Mas. Masya Allah. Mau memang- rapnya juga? Boleh, Iya, boleh. betul, Coba betul, rapnya. gimana? Coba rapnya. Bila ku perhatikan, memang kau jauh berubah. Sikapmu aneh, tak seperti biasanya. Penampilanmu rapi, selalu pakai minyak wangi, seperti orang yang jatuh cinta lagi. Oke, mudah-mudahan bisa menghibur subscriber dari Neng Madu. Iya, makasih Kak Terima Fitri. kasih. Ya, udah Memang mau sangat luar biasa banget. namanya? Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat semua yang menonton, mudah-mudahan bisa terinspirasi dengan pengalaman sejarah yang dialami oleh Kak Fitri ya. Dan tentunya mudah-mudahan dengan suara emasnya sahabat-sahabat bisa terhibur. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa, jangan bosan-bosannya untuk selalu memberikan dukungan yang terbaik untuk kami agar kami tambah semangat berbagi informasi-informasi seputar Arab Saudi. Dan juga dari subscribernya sahabat salam, silahkan support channel mereka berdua. Ada Fitri, ada Nafa, dan juga ada Ning Madu. Iya, makasih Kak Fitri dan Iya, apa sama-sama, udah Neng menerima Madu. Neng Madu berkunjung ke apa ya? Halamannya. Halaman kerajaan ini tempat Iya, kerjanya Kak Fitri ya, Masya sama-sama. Allah. Mudah-mudahan channel Neng Madu semakin berkembang dan cepat dimonet kayaknya sebentar lagi ini. Amin. Sukses untuk semuanya, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya untuk para sahabat yang menonton sampai selesai. Kami akhiri dulu dari kediamannya Kak Fitria mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.